Halo semuanya sobat belajar ekonomi, welcome back to Belajar Ekonomi YouTube channel. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan yang ditanggungkan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. PBB yang kita bayarkan ada dua jenis. Yang pertama, PBB untuk pemerintah daerah, yaitu PBB atas bangunan di pedesaan maupun di perkotaan. Sedangkan yang kedua, yaitu PBB P3, yaitu kita setorkan ke pemerintah pusat, diantaranya PBB yang mencakup kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di ulasan kali ini, kita fokuskan kepada PBB P2 yang kewenangannya kita serahkan ke pemerintah daerah. Nah, aturannya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam perhitungan pajak PBB, penting buat kita untuk mengetahui dasar pengenaan pajak atau DPP untuk pajak bumi dan bangunan. Ada 4 dasar pengenaan pajak untuk bumi dan bangunan. Yang pertama NJOP, yang kedua NJKP, yang ketiga NJOPTKP, dan yang keempat tarif pajak bumi dan bangunan. Mari kita bahas satu persatu ya. 1. Nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah nilai yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, di mana nilai NJOP di setiap daerah pasti berbeda-beda karena tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi, sebagaimana nilai tanah dan bangunan pada umumnya. Untuk NJOP, nilainya ditentukan per meter persegi. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai jual objek pajak PBB ada dua ya. Yang pertama, lokasi, peruntukan, pemanfaatan, serta kondisi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, lokasi bangunan, rekayasa, serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Kalau di Indonesia sendiri, NJOP tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua ada nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP adalah besaran nilai pajak yang diberikan. NJKP ini merupakan bagian dari NJOP. Jika nilai NJOP kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP sebesar 20%. Namun, NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka persentase NJKP adalah sebesar 40%. Yang ketiga ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP. NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak terkena pajak. Besaran NJOPTKP beda-beda tergantung wilayah. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/04/2000, nilai NJOPTKP tertinggi senilai 12 juta rupiah. Jadi NJOPTKP itu hak kita ya teman-teman. Ibaratnya kalau kita punya objek pajak, tidak semua dikenakan pajak. Ada yang tidak dikenakan pajak yang disebut sebagai NJOPTKP. Semisal di soal tidak diketahui besarnya NJOPTKP, kita harus menggunakan sebesar 12 juta rupiah. Karena ini merupakan sudah keputusan dari Menteri Keuangan. 4. Tarif PBB. Tarif PBB yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Untuk jenis tarif PBB, dia menggunakan jenis tarif proporsional. Adapun rumus untuk menghitung besarnya PBB adalah tarif PBB sebesar 0,5% dikali NJKP. Supaya dapat NJKP-nya, kita cari dulu dengan rumus NJKP sama dengan NJOP dikurangi dengan NJOPTKP. Untuk mempermudah pemahaman kita semuanya, silakan kita simak contoh soal berikut mengenai perhitungan PBB terhutang. Diketahui, Pak Umar memiliki 1 unit hunian di kawasan Harapan Indah, Bekasi dengan luas bangunan 72 meter persegi. Bangunan tersebut berdiri di atas lahan seluas 100 meter persegi. Nilai jual objek pajak untuk bangunan dan tanah adalah masing-masing 4 juta rupiah per meter persegi dan 5 juta rupiah per meter perseginya. Besarnya NJOPTKP adalah 12 juta rupiah. Maka dari soal tersebut diminta berapakah PBB terhutang dari Pak Umar? Untuk menyelesaikan soal tersebut, mari kita perhatikan langkah berikut ini.
Langkah yang pertama adalah kita menghitung nilai jual objek pajak. Di soal ini ada dua jenis objek pajak yang harus dihitung nilai jualnya. Yang pertama ada tanah, dan yang kedua ada bangunan. Untuk mendapatkan nilai jual objek pajak masing-masing objek pajak, maka tinggal kita hitung luas dengan nilai jualnya. Yang pertama ada tanah, luasnya tadi 100 meter persegi, dengan nilai jual per meter perseginya adalah 5 juta rupiah, didapatlah hasil 500 juta rupiah. 2. Bangunan dengan luas 72 meter persegi dengan nilai jual per meter perseginya adalah 4 juta rupiah, didapatlah hasilnya 288 juta rupiah. Setelah kita dapat perkalian masing-masing objek pajak, maka didapatlah NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sebesar total dari keduanya, yaitu 788 juta rupiah. Dalam perhitungan, pajak bumi dan bangunan juga diberikan hak kepada si wajib pajak yang kita sebut dengan NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yaitu sebesar maksimal 12 juta rupiah. Jadi kalau misalnya di soal tidak diketahui NJOP TKP-nya berapa, tinggal kita masukkan aja sebesar maksimalnya yaitu 12 juta rupiah. Langkah selanjutnya adalah mengurangkan antara NJOP dengan NJOP TKP yaitu sebesar 788 juta rupiah dikurangi 12 juta rupiah, didapatlah hasilnya 776 juta rupiah. Jadi angka yang kita gunakan untuk perhitungan PBB terhutang Pak Umar adalah 776 juta rupiah. Jadi besarnya PBB terhutang Pak Umar adalah rumusnya tarif PBB yang 0,5% atau yang tarif regresif dikali NJKP yang 20% karena nilainya di bawah 1 miliar. Kemudian dikalikan dengan NJOP yang tadi sebesar 776 juta rupiah. Maka didapatlah hasilnya sebesar 776.000 rupiah per tahunnya. Diingat ya sobat semuanya, untuk PBB dibayarkannya per tahun, berbeda dengan PPh, dibayarkannya per bulan. Ayo gimana nih sobat semuanya, sudah paham kan mengenai perhitungan PBB? Nah biar kamu makin paham, boleh deh kerjakan soal berikut ini dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dan jangan lupa untuk share ke teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.